Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Iva Fitria SPD, dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 9 semester ganjil. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 3.5 menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Materi yang akan kita bahas adalah bab 3 tentang transformasi geometri. Dengan materi esensi yaitu 3.3 tentang perputaran atau rotasi. Apa itu rotasi? Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar. Jadi putaran ya, rotasi, rotate, memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, ini adalah sudut rotasi atau alfanya. Ini adalah pusat rotasi atau O atau 0,0 atau A, B-nya. Kemudian ini adalah bendanya yang akan dirotasikan. Ini adalah bayangannya hasil rotasi. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan rotasi bangun ABCD terhadap pusat rotasi R. Besar sudut ARA aksen, BRB aksen, CRC aksen, dan DRD aksen sama. Sebarang titik P pada bangun ABCD memiliki bayangan P aksen di A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, sedemikian sehingga besar sudut PRP aksen konstan. Nah, sudut ini disebut sudut rotasi. Nah, suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasinya. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Ya, ini adalah bangunnya. Kemudian dirotasikan sejauh alfa 60 derajat, menghasilkan bayangannya seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh yang pertama. Kita menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,2, K 4,2, dan L 1,3 pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L. Nah, dapatkan titik K aksen sehingga segmen garis KL memiliki panjang yang sama dengan segmen garis K aksen L aksen dan membentuk sudut 90 derajat. Ini sudut putarnya ya, 90 derajat. Dengan cara yang sama untuk mendapatkan J aksen, hubungkan ketiga titik tersebut. Ini adalah J aksen, K aksen, L aksen. Nah, J aksennya adalah min 4, min 3. Ya. Kemudian K aksennya adalah min 4,0 dan L aksennya adalah 1, min 3. Seperti kalian lihat, bangunannya tidak berubah, tidak memperbesar atau perkecil. Ya, tetap sama, simetri, tapi hanya posisinya saja yang berputar. Lanjut dengan contoh berikutnya, yaitu contoh kedua. Menggambar bayangan trapesium hasil rotasi. Tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W min 4,2, X min 3,4, Y min 1,4, dan Z min 1,2 pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi O 0,0. Nah, ini adalah gambar WXYZ-nya. Ini trapesium WXYZ. Kemudian diputar sejauh 180 derajat berlawanan arah searah jarum jam seperti ini ya. Kemudian dapatkan titik Z aksen sehingga segmen garis ZO memiliki panjang yang sama dengan Z aksen O dan membentuk sudut 180 derajat. Dengan cara yang sama dapatkan titik W aksen, X aksen, dan Y aksen. Hubungkan keempat titik tersebut. Nah, dapat W aksennya adalah
4,-2, kemudian X aksennya 3,-4, Y aksennya adalah 1,-4, dan Z aksennya 1,-2. Perhatikan pernyataan berikut ini. Titik A dirotasikan dengan pusat rotasi di titik O sejauh alfa, menghasilkan titik A aksen. Maka ketentuan nilai alfanya, jika alfanya lebih dari 0, maka rotasi berlawanan arah jarum jam. Jika alfa kurang dari 0, maka rotasi searah jarum jam. Nah, kita perhatikan rumus-rumusnya. Bila pusat rotasi adalah O 0,0, maka rotasi alfa sama dengan 90 derajat, A, X, Y, bendanya, bayangannya menjadi A aksen min Y, X. Kemudian jika rotasi alfanya sama dengan 180 derajat, bendanya A, X, Y menjadi bayangannya A aksen min X, min Y. Jika rotasinya alfa sama dengan 270 derajat, maka A-nya X, Y bendanya menjadi bayangannya A aksen Y, min X. Yang terakhir, jika alfanya sama dengan min 90 derajat atau ini searah dengan jarum jam ya. Searah dengan jarum jam. Jadi ini min 90 derajat. Ya, kurang dari 0, min 90 derajat. Maka bayangannya sama dengan alfa sama dengan 270 derajat, yaitu A, X, Y menjadi A aksen Y, min X. Nah, anak-anakku, kalian harus benar-benar memahami rumus-rumus di sini. Jadi kalian tidak usah lagi menggambar satu persatu, kalian bisa langsung menggunakan rumus ini. Ya, baiklah kita lanjut ke pernyataan berikutnya, yaitu jika titik A dirotasikan dengan pusat rotasi di titik A, B sejauh alfa, menghasilkan titik A aksen, ketentuan nilai alfanya. Jika alfanya lebih dari 0, rotasi berlawanan arah jarum jam. Sama dengan yang tadi ya. Jika alfanya kurang dari 0, rotasi searah jarum jam. Nah, ini rumusnya. Pusat rotasinya adalah A, B. Ya, A, B. Kemudian jika alfanya sama dengan 90 derajat, maka A aksennya rumusnya menjadi min dalam kurung Y min B tambah A, X min A tambah B. Jika alfanya sama dengan 180 derajat, maka rumusnya A aksennya menjadi min dalam kurung X min A tambah A, min Y min B tambah B. Jika rotasinya alfa sama dengan 270 derajat, maka X, Y aksennya menjadi Y min B tambah A, min X min A tambah B. Sama ya, jadi yang alfa sama dengan min 90 derajat, maka alfanya sama. Maka bayangannya sama, yaitu A aksen Y min B plus A min X min A plus B. Ini adalah rotasi dengan pusat A, B sejauh alfa. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham ya? Paham insya Allah ya. Baiklah kita lanjut ke latihan soal. Nomor 1. Tentukan bayangan dari titik A 3,4 jika dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh yang A 90 derajat. Untuk A 3,4, maka aksennya adalah min Y, X. A aksennya menjadi 4,3. Nah, untuk alfa sama dengan 180 derajat, A 3,4 menjadi A aksen min X, min Y. Atau A aksen menjadi min 3,4. Untuk alfa sama dengan 270 derajat, maka A 3,4 menjadi A aksen Y, min X. Sama dengan A aksen min 4, min 3. Nah, bagaimana dengan min 90 derajat? Nah, kalian masih ingat kan? Pasti kalian masih ingat. Ini hasilnya sama dengan yang C, yaitu A aksen 3,4 menjadi A aksen Y, min X sama dengan A aksen min 4, min 3. Bagaimana? Mudah? Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Tentukan bayangan dari segitiga ABC dengan A 3,4, B 1,1, dan C 4,2 jika dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh 270 derajat. Lalu gambarlah.
A3,4 bila dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh 270 derajat, rumusnya menjadi A aksen Y, min X. Sehingga didapatkan A aksen sama dengan 4, min 3. Kemudian B1,1, rumusnya menjadi B aksen Y, min X. Sehingga didapatkan B aksen 1, min 1. Dan yang terakhir, C 4,2 menjadi C aksen Y, min X sama dengan C aksen 2, min 4. Bila digambar menjadi seperti ini. Kita perhatikan baik-baik ya. A-nya 3,4 menjadi A aksen 4, min 3. Kemudian B-nya 1,1 menjadi B aksen 1, min 1. Kemudian C-nya 4,2 menjadi C aksen 2, min 4. Nah, segitiga ini tidak berubah bentuk, ukurannya juga tidak berubah, hanya letaknya saja dalam sistem koordinat yang berubah perputarannya. Baik, kita lanjutkan. Latihan soal berikutnya. Nomor 3. Tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 5x-2 jika dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat O 0,0. Nah, diketahui alfanya 180 derajat atau searah jarum jam. Maka rumusnya X, Y menjadi min X, min Y. Sehingga X aksennya adalah min X. X-nya menjadi min X aksen. Kemudian Y aksennya adalah min Y. Sehingga Y-nya menjadi min Y aksen. Nah, substitusi kebersamaan Y sama dengan 5x-2. Ganti Y-nya dengan min Y aksen. Ganti X-nya dengan min X aksen. Jadi seperti ini. Y-nya menjadi min Y aksen. 5X menjadi 5 dalam kurung min X aksen. Min 2-nya nggak berubah. Hasilnya menjadi min Y aksen sama dengan min 5X aksen min 2. Untuk menyederhanakannya, mari kita kalikan dengan min 1. Sehingga dapatkan hasil Y aksen sama dengan 5X aksen tambah 2. Nah, akhirnya dapatkan bayangannya yaitu Y sama dengan 5X tambah 2. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 2X tambah 1 jika dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat O 0,0. Diketahui alfanya sama dengan min 90 derajat, yaitu searah jarum jam. Maka X, Y menjadi Y, min X. Maka X aksen sama dengan Y, dan Y sama dengan X aksen. Y aksennya sama dengan min X, X-nya sama dengan min Y aksen. Paham sampai sini? Ya, ini X aksen, ini Y aksen. X aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan min X, X sama dengan min Y aksen. Lalu kita substitusi kebersamaan Y sama dengan 2X tambah 1. Didapatkan hasil Y berubah menjadi X aksen. Sama dengan 2 kali X berubah menjadi min Y aksen. Plus 1 tidak berubah, sehingga bila disederhanakan menjadi X aksen sama dengan min 2Y aksen tambah 1. Bayangannya menjadi min 2Y aksennya pindah ruas ke kiri, jadi plus 2Y aksen. Sehingga bayangan didapatkan X plus 2Y sama dengan 1. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Insya Allah sudah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan bayangan dari titik P min 5,3 jika dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Dilanjutkan sejauh 180 derajat. Diketahui alfanya adalah 90 derajat ditambah 180 derajat. Karena 90 derajat dilanjutkan 180 derajat. Hasilnya menjadi 270 derajat. Maka PX, Y berubah menjadi P aksen. Rumusnya kalau 270 derajat dengan pusat O 0,0 menjadi Y, min X. Sehingga P min 5,3 dirotasikan sejauh 270 derajat menjadi P aksen 3,5. Lanjut soal nomor 6.
Dilakukan rotasi berturut-turut terhadap titik B, 10 min A sejauh 90 derajat. Jika koordinat bayangannya adalah 3A, min 6, tentukan nilai A dan B-nya. Diketahui alfanya sama dengan 90 derajat. Maka X, Y menjadi min Y, X. Jadi B, 10 min A menjadi min 10 min A, B. Sama dengan 3A, min 6. Lalu kita samakan yang ruas kiri dengan ruas kanannya. Didapatkan min 10 min A sama dengan 3A. Min 10, min ketemu min ketemu min A jadi plus A. Min 10 plus A sama dengan 3. Sehingga didapat 3A plus A-nya pindah ruas jadi min A. Sama dengan min 10. 3A min A sama dengan 2A. 2A sama dengan min 10. Sehingga didapat A-nya sama dengan min 10 per 2 sama dengan min 5. Lalu didapatkan B-nya yang ini, B sama dengan min 6. B yang ini. B-nya yang ini adalah min 6. Sehingga didapatkan A-nya sama dengan min 5 dan B-nya sama dengan min 6. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Insya Allah paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dilakukan berotasi berturut-turut terhadap titik B, 12 min A sejauh 180 derajat dan 90 derajat. Jika koordinat bayangannya adalah 2A, min 5, tentukan nilai A tambah B-nya. Diketahui alfa sama dengan 180 derajat tambah 90 derajat. Karena 2 kali rotasi, sehingga didapat alfanya adalah 270 derajat. Maka X, Y rumusnya menjadi Y, min X. Maka B, 12 min A berubah menjadi Y, min X, 12 min A, min B. Hasilnya sama dengan 2A, min 5. Didapatkan, kita samakan ruas kiri dengan ruas kanannya. 12 min A kita samakan dengan 2A. 12 min A sama dengan 2A. Kemudian min A-nya pindah ruas menjadi plus A. Sehingga 2A plus A sama dengan 12. 2A plus A hasilnya adalah 3A. Sehingga didapat 3A sama dengan 12. A sama dengan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 adalah 4. Sehingga didapat A-nya sama dengan 4. Kemudian yang min B-nya, min B sama dengan min 5. Sehingga didapat B-nya sama dengan 5. Sehingga pertanyaannya adalah A tambah B. Sehingga A tambah B-nya adalah A-nya 4, B-nya 5. Sehingga menjadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Bagaimana? Bisa kan? Iya. Alhamdulillah, kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui rotasi dari A 2, min 5 ke A aksen min 2,5 sejauh alfa dengan pusat O 0,0. Tentukan nilai alfanya. Diketahui A-nya 2, min 5. Kemudian A aksennya adalah min 2,5. Berarti berubahnya adalah ini A aksennya menjadi min X, min Y. Ya, 2 menjadi min 2, X jadi min X, min 5 menjadi 5, Y menjadi min Y. Sehingga didapat alfanya adalah 180 derajat. Jadi rumusnya seperti ini adalah untuk alfa sama dengan 180 derajat. Bagaimana? Mudah kan soalnya? Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembelajaran tentang rotasi pada kesempatan kali ini. Semoga kalian semua paham dan bisa mengerjakan soal-soal CBT di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.